Iwilza, Welly Resnantiana, Budi Mauna Mikari, Diary Ikania, Noli Putri Pratami, Wanda Mariana Kusri, Yoli Nurita Sapitri, Maya Elvianti, Anggun Nabila, Dino Pranata, Indana Zulfa, Siti Ramadhania Samitri, Yatri Paramita. Berarti satu orang ada yang tidak hadir ya? Ya. Minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang DNA. Nah, minggu ini kita mempelajari lagi tentang bioteknologi. Sebelumnya ada yang tahu apa itu bioteknologi? Saya Bu. Ya, Maya, silakan. Bioteknologi itu adalah perpaduan antara biologi dan juga pengolahan teknologi. Ya, betul ya, Maya? Jadi bioteknologi ini berasal dari kata bio yang artinya makhluk hidup dan teknologi. Nah, jadi pengertian dari bioteknologi ini adalah pemanfaatan makhluk hidup secara utuh maupun bagian-bagiannya untuk menghasilkan atau memodifikasi produk yang bermanfaat. Contohnya seperti pemanfaatan bakteri pada bioteknologi konvensional dan modern. Ada yang tahu? Ada yang sudah tahu? Jadi penerapan prinsip-prinsip biologi, biokimia, dan rekayasa dalam mengolah suatu bahan dengan memanfaatkan organisme hidup dan komponen-komponennya untuk menghasilkan barang dan jasa yang bermanfaat bagi manusia. Nah, bioteknologi ini semakin berganti tahun, bioteknologi juga semakin maju. Di sini ada sejarah singkat tentang bioteknologi. Pada tahun 6000 sebelum Masehi ditemukannya ragi untuk pembuatan anggur. Tahun 4500 sebelum Masehi ditemukannya ragi untuk mengembangkan roti. Ini pada bioteknologi konvensional ya. Tembaga ditambang dengan mikroba di Spanyol ditemukan kurang lebih pada tahun 1670. Dan tahun-tahun berikutnya pada saat ini bioteknologi sudah mencapai di tahap modernisasi seperti contohnya rekayasa genetik, replikasi DNA, dan sebagainya. Sebelum itu Ibu sudah menyebutkan tadi bioteknologi kan ada dua, bioteknologi konvensional dan modern. Nah, siapa di sini yang tahu apa itu bioteknologi konvensional dan modern? Yang tahu akan ada nilai plusnya. Tidak ada yang tahu bioteknologi konvensional dan modern ini? Saya Bu. Ya, silahkan Joli. Bioteknologi konvensional yaitu dengan memanfaatkan mikroorganisme untuk menghasilkan suatu produk baru yang berguna bagi manusia. Sedangkan bioteknologi modern yaitu bioteknologi yang menggunakan bahan, peralatan, serta teknologi canggih dalam prosesnya. Ya, betul. Beri aplaus untuk Yoli. Nah, jadi bioteknologi konvensional tadi yang sudah disebutkan oleh Yoli, Bu menambahkan sedikit, yaitu bioteknologi yang memanfaatkan organisme secara langsung untuk menghasilkan produk, barang, dan jasa yang bermanfaat bagi manusia melalui proses fermentasi. Organisme yang dimaksud di sini yaitu contohnya seperti bakteri tadi ya. Itu sebelah ada contoh dari hasil bioteknologi konvensional seperti pembuatan yogurt, mentega, tempe, tapai, roti, keju, kecap, dan lain sebagainya.
menggunakan mikroorganisme Penicillium camembert. Yang keempat ada yogurt. Yogurt menggunakan mikroorganisme Lactobacillus bulgaricus. Jadi bahan organisme dalam pembuatan bioteknologi ini yaitu untuk membuat produk menjadi lebih kualitasnya menjadi lebih bagus. Yang kedua ada bioteknologi modern, yaitu bioteknologi yang melibatkan rekayasa genetika sehingga menghasilkan DNA rekombinan dan organisme transgenik yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan produk yang diinginkan seperti bayi tabung, hormon, antibiotik, dan vaksin. Nah, bioteknologi modern ini sudah menggunakan alat-alat canggih ya, seperti di laboratorium, di bidang kesehatan, di rumah sakit, itu sudah menggunakan bioteknologi modern. Nah, di sini ada contoh produk bioteknologi modern. Yang pertama ada interferon untuk melawan infeksi dan meningkatkan sistem kekebalan. Yang kedua yang paling terkenal yaitu ada insulin untuk mengontrol kadar gula darah. Ada yang tahu? Ada yang pernah dengar insulin? Nah, itu digunakan untuk mengontrol kadar gula darah seperti diabetes mellitus. Yang ketiga ada vaksin. Nah, tahun 2020 ya sedang meningkatnya corona. Siapa yang sudah suntik vaksin? Sudah semua ya? Sudah. Nah, itu digunakan untuk meningkatkan kekebalan tubuh agar seperti virus corona kemarin kan, agar virus corona itu tidak menyebar ke tubuh kita. Gitulah contohnya di sini. Dan banyak lagi contoh lain seperti penicillin, hormon pertumbuhan, beta endorfin, dan lain-lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada perbedaan metode bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Yang pertama, bioteknologi konvensional memakai makhluk hidup secara langsung seperti mikroorganisme tadi ya, untuk dalam pembuatan makanan. Sedangkan bioteknologi modern memakai makhluk hidup dan juga komponennya secara langsung. Jadi sama-sama memakai mikroorganisme. Yang kedua, bioteknologi konvensional ini tidak menggunakan prinsip ilmiah, sedangkan bioteknologi modern menggunakan prinsip ilmiah. Selanjutnya, bioteknologi konvensional berdasarkan keterampilan yang diturunkan tiap generasi. Sedangkan bioteknologi modern merupakan hasil pengkajian berbagai macam disiplin ilmu secara mendalam. Terakhir, bioteknologi konvensional ini tidak diproduksi secara massal, sedangkan bioteknologi modern diproduksi secara massal karena alatnya yang sudah canggih ya. Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangan bioteknologi konvensional. Ya, silakan. Mau izin kemana? Kemana ya? Noli, tolong dibacakan. Kelebihan harga relatif murah, adapun kekurangan memerlukan waktu lebih lama. Teknologi lebih sederhana sehingga semua orang cenderung bisa melakukannya, dan kekurangannya sulit mengatasi ketidaksesuaian genetik yang muncul. Sistem yang demikian tidak mapan dan kekurangannya hasil sulit untuk diprediksi. Ya, terima kasih Noli. Selanjutnya bioteknologi modern. Kapita tolong dibacakan. Ataupun untuk kelebihan dari bioteknologi modern, pertama itu adalah tidak sesuai genetik yang muncul dapat teratasi. Kedua, hasil dapat lebih mudah diprediksi. Ketiga, kualitas dapat lebih dijelaskan. Dan kekurangan dari bioteknologi modern ini itu yang pertama harganya sangat mahal, yang kedua diperlukannya kecanggihan dari teknologi
pada bioteknologi konvensional yang contohnya dalam pembuatan ragi tadi ya, pada tempe, roti, kecap, dan lain-lain. Selanjutnya ada analisis genetik, seleksi dan pemeliharaan, analisis DNA. Ini sudah masuk ke bioteknologi modern. Untuk sel dan jaringan juga bioteknologi modern, dan rekayasa genetik juga bioteknologi modern. Fermentasi. Nah, fermentasi ini menggunakan mikroba untuk mengubah suatu senyawa seperti pati atau gula menjadi senyawa lain seperti etanol, asam laktat, dan hidrogen. Digunakan pada bioteknologi konvensional industri, pada formasi biopolpen, bahan bakar, dan bioplastik. Nah, ini contoh dari fermentasi pada anggur. Yang pertama, tahapnya ada memilih dan meneteskan buah anggur. Selanjutnya penambahan sulfida untuk membunuh bakteri dan ragi yang tidak diinginkan. Selanjutnya penyekanan untuk memisahkan benda-benda padat dari anggur. Dan klasifikasi dalam meletakkan tongkol. Baru selanjutnya dalam tahap filtrasi. Setelah tahap filtrasi, anggur yang sudah diekstrak tadi disimpan dalam waktu yang lama. Selanjutnya baru proses pembotolan atau packaging ya. Selanjutnya ada analisis genetik, digunakan untuk mempelajari sifat atau karakter gen yang diwariskan dari generasi ke generasi dan interaksi antara gen dan lingkungan dalam menghasilkan suatu sifat. Digunakan untuk obat-obatan, pertanian, dan pangan. Selanjutnya ada seleksi dan pemeliharaan, yaitu manipulasi mikroba, tanaman atau hewan, dan pemilihan individu atau populasi yang diinginkan sebagai stok genetik untuk perbaikan generasi baru. Digunakan untuk bioteknologi konvensional dan produksi bahan pangan bioplastik. Nah, analisis selanjutnya, analisis DNA ini sudah termasuk dalam bioteknologi modern ya. Digunakan untuk mempelajari karakter dari DNA melalui tes PCR. Dapat digunakan untuk analisis keanekaragaman genetik, diagnosis suatu penyakit genetik, dan terapi gen. Dan yang kita lihat sekarang ini banyak sekali ya petani-petani yang sudah melakukan kultur jaringan untuk mendapatkan tumbuhan yang lebih unggul. Kultur jaringan ini bukan hanya pada tanaman saja, tetapi pada hewan juga. Keuntungannya yang pertama, sifat tanaman sesuai dengan ilmunya yang ibu katakan tadi, kualitasnya dapat lebih subur dan dapat kebanyakan tanaman yang lebih cepat. Nah, yang lagi tren-trennya sekarang yaitu ada rekayasa genetika. Rekayasa genetika atau teknologi DNA rekombinan merupakan suatu metode untuk merekayasa genetik dengan cara menyisipkan atau insert gen yang dikehendaki ke dalam suatu organisme. Ini tujuan dari rekayasa genetika, silakan dibaca sendiri ya. Di sini ibu akan menampilkan video terlebih dahulu kepada kalian. Proses bioteknologi konvensional dan modern.
Tiap hari itu kita di lokasi syuting, di Catok, di Sanggul, fotonya itu tiap kali Kamis. Biasanya kita kan gitu. Tiap hari itu kita di lokasi syuting, di Catok, di Sanggul, fotonya. Biasanya kan aku namanya latihan pasti keringatnya banyak banget. Dijam itu. Kita sama dengan di zona sekolah. Silakan diperhatikan ya. Ini tentang proses bioteknologi konvensional. Sini memberikan contohnya kepada kecap. Bioteknologi konvensional. Materi dibalik pembuatan kecap. Kecap ini merupakan hasil fermentasi kacang kedelai menggunakan mikroorganisme yang sama seperti tempe, yaitu jamur jenis kapang seperti Rhizopus oryzae, atau bisa pula jenis Aspergillus, yaitu contohnya seperti Aspergillus benthei dan Aspergillus oryzae. Nah, pada pembuatan kecap ini terjadi 2 kali proses fermentasi sel, yaitu ada fermentasi koji dan juga fermentasi moromi. Fermentasi koji disebut juga dengan fermentasi kapang. Nah, proses ini sama seperti proses pembuatan tempe sol, yaitu kedelai hitam pilihan yang sudah disortir, dicuci dan juga direbus, kemudian ditambahkan dengan mikroorganisme, lalu akan dibiarkan beberapa hari sol hingga terbentuklah miselium. Nah, setelah fermentasi koji, kemudian dilakukan dengan fermentasi moromi atau fermentasi garam. Nah, ini karena fermentasi ini dilakukan dengan cara merendam hasil dari fermentasi koji dengan larutan garam, yang dimana konsentrasinya 20 hingga sampai 30%. Fermentasi moromi ini lalu dibiarkan selama 14 sampai 120 hari sol di dalam suhu kamar sekitar 25 derajat Celcius. Ketika fermentasi ini selesai, tahap selanjutnya yaitu dilakukan penyaringan. Setelah itu melakukan pemasakan dengan menambahkan beberapa bahan tambahan seperti misalnya gula ataupun rempah-rempah lainnya untuk diproses menjadi kecap. Nah, kurang lebih seperti itulah mekanisme yang terjadi pada pembuatan kecap sol. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat dan jangan lupa tonton video materi pembelajaran lainnya. See you next video sol. Nah, disebut dengan fermentasi garam. Video tadi adalah tentang cara pembuatan kecap yang digunakan mikroorganisme sebagai bahan bakunya. Setelah bisa dilihat, setelah disortir, lalu dari kacang kedelai ya, lalu dicuci, setelah itu direbus, baru ditambahkan mikroorganisme yang membantu dalam fermentasi kecap tadi sampai tahap terakhir tadi, yaitu melakukan pemasakan dengan menambah beberapa bahan. Selanjutnya itu akan menampilkan video mengenai bioteknologi modern. Di sini memberikan contohnya pada teknologi konvensional. Silakan ditonton ya. Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk Indonesia menyebabkan naiknya kebutuhan pangan. Kebutuhan pangan yang meningkat menyebabkan permintaan benih juga turut meningkat, sehingga benih dituntut tersedia setiap saat. Oleh karena itu, dibutuhkan metode pengembangan benih yang cepat, seragam, dan dapat berproduksi massal. Kultur jaringan merupakan metode pengembangan benih yang dapat menjawab permasalahan di atas. Hal ini sejalan dengan cita-cita Kementerian Pertanian yang ingin mewujudkan pertanian maju, mandiri, modern.
dengan jumlah 2,3 juta batang besar. Target produksi yang besar ini membutuhkan robot. Untuk jaringan adalah suatu teknologi yang sangat hebat. Dengan teknologi jaringan, kita bisa membutuhkan tanaman-tanaman yang sangat berharga tersebut dalam jumlah besar dengan kualitas. Silakan dilihat. Tahapan pertama yang harus kita lalui adalah Yang pertama adalah pembuatan stok. kemudian pembuatan media, kemudian inisiasi, kemudian subkultur, dan aklimatisasi. Selanjutnya baru transplanting kita lakukan dari lab ke selanjutnya baru transplanting kita lakukan dari Baiklah, karena terkendala jaringan, silakan kalian tonton sendiri ya videonya mengenai fungsi jaringan ini. Nanti akan ibu bagikan sketchbook link videonya. adalah Sekarang silakan keluarkan kertas satu lembar. Keluarkan kertas satu lembar. Mohon perhatian semuanya. Baiklah. Sini ibu akan mengadakan kuis ya. Satu pertanyaan saja. Baiklah, pertanyaannya, berikan contoh salah satu produk bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern yang A, tahapan-tahapannya, yang B, mikroorganisme yang membantu dalam proses tahapannya, dan yang C, sudah yang B? Sudah. Manfaatnya. Bu berikan waktu kalian 5 menit ya untuk menjawab pertanyaan tersebut.
selesai. Dikarenakan waktu kita hampir habis, kuisnya dikumpul saja sama sekretaris ya. Nanti sekretaris tolong kumpulkan sama saya. Cukup pembelajaran kita pada hari ini. Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.